Bernard Arnault, orang terkaya di dunia saat ini, punya kekayaan 3.414 triliun, adalah business owner. Jeff Bezos, business owner. Mark Zuckerberg, business owner. Sergey Brin, business owner. Larry Page, business owner. Warren Buffett, business owner. Bill Gates, business owner. Dari Amazon, Facebook, Google, Microsoft, dan lainnya, semuanya adalah bisnis. Orang-orang terkaya di dunia ini semua adalah pemilik bisnis. Termasuk Warren Buffett pun pemilik bisnis. Meskipun Buffett tidak membangun bisnisnya sendiri, melainkan langsung membeli bisnis yang sudah berjalan. Dan sekarang ada kamu, beserta 99% budak korporat lainnya. Bekerja setiap hari, pagi sampai malam, menukarkan waktu untuk uang yang hanya numpang lewat saja di rekening. Bayar cicilan rumah, mobil, kebutuhan hidup yang semakin lama semakin mahal. Menjadi kaya hanya mimpi yang dirasa nggak akan terjadi. Kamu bertanya-tanya, merasa iri, bagaimana bisa menjadi kaya seperti mereka di usia muda. Marah, menganggap mereka beruntung. Orang kaya itu terlahir kaya. Mereka punya privilege atau mereka curang mendapatkan uangnya. Hasil korupsi pasti. Anda mulai menyadari kenyataan pahit bahwa semua ini adalah permainan yang sudah curang dari awalnya. Kenapa dunia tidak adil dan kenapa kamu stagnan hanya menjadi budak korporat? Jika mau jadi orang kaya, jadilah pemilik bisnis. Terbukti bahwa orang-orang terkaya di dunia, termasuk di Indonesia, semuanya adalah pemilik bisnis. Tapi apa semudah itu membuat bisnis? Bukannya banyak yang perlu diperhatikan untuk bikin bisnis. Kalau kamu penasaran dan bertanya, kenapa bisa mereka seperti itu? Tonton video ini sampai selesai. Untuk memulai suatu bisnis, seorang founders harus memiliki skill dari berbagai aspek, mulai dari marketing, operation, finance, HR, dan lain sebagainya. Coba kamu bayangin, memulai bisnis dari nol. Bisnis apa yang produknya akan laku? Katakan saja kamu sudah menemukan ide yang mudah untuk dimulai dan sesuai dengan passion kamu. Anggap aja jualan baju. Baju apa nih yang besar peluangnya? Terus, cara penetrasi pasarnya bagaimana? Brandingnya mau seperti apa? Konten apa yang harus dibuat untuk mendapat perhatian konsumen? Setelah memikirkan dari sisi marketing dan branding, masih ada sisi operasional, financial, dan human resource yang harus dilakukan. Seperti vendor atau supplier apa yang sesuai? Bagaimana mengatur cash flow utang, piutang, dan persediaan agar tetap lancar? Bagaimana mencari karyawan yang kompeten, jujur, dan loyal? Dan apa yang harus kamu lakukan agar dapat memanage dan memimpin mereka. Ini semua harus dilakukan dengan fokus dan dedikasi penuh. Terutama di fase awal, ketika bisnis belum ada sistem. Membangun bisnis dari nol menghabiskan waktu dan energi. Jika kamu memiliki semua skill ini, kamu mungkin bisa menjadi pebisnis yang handal. Tetapi, dari statistik, 90% bisnis baru gagal di tahun pertamanya. Dan hanya kurang dari 5% bisnis yang berhasil bertahan hingga 5 tahun. Bertahan pun bukan berarti menghasilkan uang. Kabar baiknya, untuk menjadi pemilik bisnis, kamu tidak harus membuat bisnis kamu sendiri dari nol. Tapi, bisnis itu bisa dibeli. Tinggal cari saja bisnis yang bagus, yang sudah terbukti berhasil secara jangka panjang, yang sudah ada customer loyalnya, dan ada tim yang menjalankannya. Lalu, invest di sana. Misalnya, restoran di dekat tempat tinggalmu, atau tempat potong rambut langgananmu, atau tempat fotokopi dekat tempat kuliahmu dulu. Mungkin saja pemiliknya sudah mau pensiun, lalu anaknya tidak mau meneruskan bisnisnya, dan sedang bingung harus diapain usahanya. Bila berjodoh dengan kamu, bisa jadi tawaranmu untuk membeli bisnisnya adalah solusi yang dia tunggu-tunggu. Win-win solution untuk kedua belah pihak. Penjualnya bisa pensiun dengan uang hasil jual bisnisnya, kamu sebagai pembeli bisa hemat banyak waktu dan energi karena tidak perlu merintis dari awal. Tetapi, ini bisa terjadi jika kamu memiliki kenalan pemilik bisnis yang banyak. Belum lagi masalah trust. Apakah pemilik bisnis ini jujur dengan informasi yang dia berikan? Karena dalam melihat bisnis, kita juga harus melihat laporan keuangannya. Perusahaan private biasanya tidak memiliki auditor untuk laporan keuangannya. Kamu harus bisa mengaudit laporan keuangan tersebut dan melakukan due diligence atau pengecekan bisnis itu sendiri.
Untuk membeli perusahaan private, kamu juga akan bernegosiasi langsung dengan pemilik. Dan biasanya sulit untuk mendapatkan harga yang murah. Anggap saja kamu kenal dengan pemilik restoran dekat rumah kamu. Setelah melakukan pengecekan laporan keuangan, kamu tahu bahwa bisnis restoran ini dapat menghasilkan 1 miliar rupiah per tahunnya. Karena kamu melihat bahwa restoran ini ramai dan memiliki merek yang sudah terkenal, kamu ingin membelinya di harga 5 miliar. Dan berdasarkan pemahaman dan penilaian kamu, itu merupakan nilai wajarnya. Akan tetapi, pemilik merasa bahwa nilai dari restorannya adalah 20 miliar. Dan saat negosiasi, pemilik restoran masih tidak mau menurunkan harganya. Dikarenakan ini perusahaan private, harga jual itu sangat dipengaruhi oleh keinginan pemilik saja. Selain membeli perusahaan private, kamu juga bisa membeli perusahaan terbuka melalui bursa. Bagi yang belum mengerti bursa, bisa nonton video Think yang ini ya. Dengan membeli saham perusahaan terbuka, informasi yang ingin kamu dapatkan lebih mudah untuk diakses. Semua informasi sudah ada secara terbuka di internet. Jika kamu masih memiliki modal kecil pun, sudah bisa membeli kepemilikan dari perusahaan tersebut. Misalkan harga satu lembar sahamnya Rp1.000. Maka hanya dengan Rp100.000, kamu sudah bisa memiliki kepemilikan atas bisnis tersebut. Perusahaan terbuka ini juga banyak yang merupakan perusahaan besar dan sudah berdiri selama puluhan tahun dengan manajemen yang terbukti kompeten. Untuk melihat kinerja perusahaan, laporan keuangannya yang juga sudah diaudit membuat analisanya jadi lebih mudah dan transparan. Tapi, hal yang paling menarik dari membeli perusahaan terbuka adalah bisa mendapatkan harga yang sangat murah. Karena yang bertransaksi di bursa tidak semuanya merupakan intelligent buyer dan seller. Kebanyakan hanya emotional buyer dan seller yang transaksinya dipengaruhi oleh ketamakan dan ketakutan. Dikarenakan ini, harga di bursa menjadi fluktuatif yang menyebabkan harga saham di perusahaan bisa menjadi murah. Di bursa, ada masanya perusahaan bisa dijual di harga mahal yang melebihi nilai wajarnya. Tapi, ada masanya juga dijual dengan harga diskon. Artinya, price tidak sama dengan value. Dan saat kita beli di harga diskon, kita bisa mendapatkan investasi yang low risk, high return. Jadi, apakah kamu merasa sudah memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pebisnis dan memulai bisnis sendiri? Atau mungkin kalian lebih memilih untuk membeli bisnis yang sudah ada? Kedua pilihan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jika kalian memilih untuk memulai bisnis sendiri, kalian memiliki kebebasan penuh untuk mengarahkan dan mengembangkan bisnis sesuai dengan visi kalian. Namun, jika kalian lebih memilih untuk membeli bisnis, kalian bisa memanfaatkan kesempatan untuk berinvestasi di bisnis yang sudah berjalan dan memiliki potensi untuk berkembang lebih lanjut. Kamu juga dapat melakukan ini tanpa harus meninggalkan pekerjaan saat ini. Jadi, hal ini bisa dilakukan oleh semua orang. Keputusan ada di tangan kalian. Jadi pikirkan baik-baik mana yang paling sesuai dengan tujuan dan kemampuan kalian. Jika kamu ingin belajar mengenai cara membeli perusahaan secara bijaksana, Think memiliki free trial yang pasti sudah lebih baik dibandingkan kelas berbayar di luar sana.